Kalau kita ngomongin tentang kekaisaran-kekaisaran besar dalam sejarah, pasti yang langsung kebayang itu soal penaklukan, pertempuran, dan wilayah yang luas banget kan? Tapi, gimana kalau warisan sejati sebuah kekaisaran itu ternyata nggak diukur dari kekuatan militernya? Nah, hari ini kita akan coba lihat kekaisaran Utsmaniyah dari sisi yang sama sekali berbeda. Pertanyaan ini nih yang jadi kuncinya. Apakah sebuah peradaban itu kita kenang karena apa yang mereka hancurkan, atau justru karena apa yang mereka bangun? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita mau melihat Utsmaniyah bukan cuma sebagai kekuatan militer raksasa, tapi sebagai sumber inovasi budaya dan sosial yang dampaknya luar biasa. Tentu, mereka membangun monumen-monumen yang megah. Itu udah pasti. Tapi warisan mereka itu tertanam jauh lebih dalam. Ada di sistem sosialnya, di setiap goresan indah kaligrafi, dan bahkan, percaya atau enggak, di secangkir kopi yang mungkin lagi Anda nikmati sekarang. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kita akan menjelajahi 4 pilar utama warisan Utsmaniyah, mulai dari arsitekturnya yang spektakuler, lalu sistem sosialnya yang unik, seninya yang agung, sampai kebiasaan global yang tanpa sadar mereka ciptakan. Oke, kita mulai dari pilar pertama, arsitektur. Dan ini bukan sekadar soal bangun-bangun gedung ya, ini tentang menciptakan sebuah ruang yang bisa bikin kita takjub. Soal ini, Utsmaniyah adalah jagonya. Yang bikin arsitektur Utsmaniyah ini keren banget, itu karena mereka nggak mulai dari nol. Mereka itu jenius dalam nge-mix and match. Jadi bayangin, mereka ambil gaya dekorasi yang super detail dari tradisi Seljuk dan Persia, terus digabungkan dengan kehebatan teknik Bizantium yang ahli banget bikin kubah-kubah raksasa. Hasilnya, sesuatu yang benar-benar baru dan menakjubkan. Nah, revolusi yang mereka ciptakan ini paling kelihatan jelas di desain masjid. Sebelum era Utsmaniyah, banyak bangunan suci Islam itu fokusnya di dekorasi yang rumit, tapi di dalam ruang yang cenderung lebih kecil. Utsmaniyah datang dan membalikkan itu semua. Mereka pakai pilar, lengkungan, dan tumpukan kubah untuk menciptakan interior yang rasanya luas tak terbatas, terang benderang, yang dirancang untuk mengangkat jiwa kita. Sekarang kita pindah ke pilar kedua. Dan bagian ini, wah, ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang pemerintahan sebuah kekaisaran. Kita akan membahas tentang wakaf, yang bisa dibilang adalah tulang punggung kehidupan publik Utsmaniyah. Jadi, wakaf itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah sebuah sistem dana abadi. Seseorang, entah itu sultan atau rakyat biasa, mendedikasikan aset mereka, misalnya tanah atau uang, untuk kepentingan publik. Nah, aset itu kemudian nggak bisa dijual atau diwariskan lagi. Aset itu jadi milik umum selamanya. Dan keuntungannya dipakai terus-menerus untuk membiayai layanan bagi masyarakat. Terus seberapa luas jangkauannya? Seperti yang bisa kita lihat, ini jauh lebih dari sekedar membangun masjid. Kita bicara soal dampak sosial, pembangunan ekonomi, administrasi, sampai penyediaan layanan publik spesifik seperti dapur umum atau rumah sakit. Ini tuh benar-benar mesin sosial yang terintegrasi. Coba lihat cakupannya. Sistem wakaf ini mendanai hampir semua hal yang sekarang kita anggap sebagai layanan publik modern. Sekolah, rumah sakit, jembatan, air mancur, dapur umum untuk kaum miskin, semuanya didanai secara berkelanjutan lewat wakaf. Ini menciptakan jaring pengaman sosial yang luar biasa stabil dan independen dari keuangan negara. Coba deh kita pikirin, betapa inovatifnya ide ini pada zamannya. Ini bukan sekedar amal biasa, ini udah kayak cikal bakalnya wirausaha sosial. Bahkan beberapa sejarawan berpendapat kalau konsep wakaf inilah yang mungkin menginspirasi lahirnya lembaga trust atau dana perwalian di dunia barat. Sebuah sistem hukum dan keuangan yang canggih untuk kesejahteraan publik jangka panjang yang sudah ada ratusan tahun lalu. Oke, sekarang kita masuk ke dunia seni. Di peradaban Utsmaniyah, ada satu bentuk seni yang posisinya di atas segalanya, yaitu seni menulis atau kaligrafi. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Kaligrafi itu bukan cuma hiasan, sama sekali bukan. Itu adalah ekspresi spiritual, simbol kemajuan budaya, dan juga tanda kekuasaan kekaisaran. Menulis Al-Quran dengan indah itu dianggap sebagai bentuk ibadah tertinggi bagi seorang seniman. Dan mereka nggak cuma punya satu gaya tulisan, mereka mengembangkan dan menyempurnakan banyak sekali gaya untuk tujuan yang berbeda. Ada gaya sulus yang megah dan mengalir, biasanya untuk dekorasi besar di masjid. Ada naskhi yang jelas dan gampang dibaca, dipakai untuk menyalin buku dan Al-Quran. Dan ada juga diwani yang super rumit dan indah, hampir kayak kode rahasia, yang khusus dipakai untuk dokumen resmi sultan supaya sulit dipalsukan. Penghargaan terhadap seni ini datang dari level tertinggi.
Sultan Sulaiman yang Agung, salah satu penguasa paling kuat dalam sejarah, ternyata juga seorang kaligrafer yang sangat ahli. Karena dukungan dari istana inilah, seni kaligrafi bisa mencapai puncaknya, lengkap dengan sekolah-sekolah khusus yang melatih para master. Nah, untuk pilar terakhir kita, mari kita bicarakan sesuatu yang jauh lebih akrab. Secangkir kopi pagi Anda. Anda mungkin akan kaget saat tahu seberapa besar peran Utsmaniyah dalam menciptakan budaya minum kopi global yang kita kenal sekarang. Jadi begini perjalanannya, kopi itu awalnya populer di kalangan kaum sufi di Yaman, tapi Istanbul lah yang mengubahnya jadi fenomena sosial. Pada abad ke-16, Utsmaniyah mengambil minuman regional ini dan membangun sebuah budaya utuh di sekelilingnya. Dari sanalah ide kedai kopi menyebar ke seluruh Eropa dan selamanya mengubah kebiasaan sosial dunia. Ini fakta yang luar biasa. Kedai kopi pertama di dunia itu bukannya dibuka di Venesia atau Paris, tapi di Istanbul. Dan tempat-tempat ini bukan cuma buat minum-minum, mereka dijuluki sekolah kebijaksanaan, tempat orang ngumpul untuk debat politik, dengerin puisi, sampai main catur. Bisa dibilang, inilah ruang publik intelektual pertama di dunia. Bayangin deh, waktu kopi sampai di Eropa, orang-orang di sana curiga banget. Minuman ini bahkan sampai dijuluki anggur Islam. Para penasihat Paus Clemens VIII bahkan mendesak Paus untuk melarangnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah bersikeras untuk mencicipinya sendiri. Dan setelah satu tegukan, kabarnya dia langsung suka dan membaptis minuman itu, memberikan restunya bagi dunia Kristen. Wah, satu momen yang mengubah sejarah kuliner dunia. Jadi, setelah kita menjelajahi semua ini, apa yang bisa kita simpulkan? Warisan Kekaisaran Utsmaniyah itu, ya, jauh melampaui medan perang. Kita sudah lihat bagaimana arsitektur mereka membentuk ruang, bagaimana sistem wakaf mereka membangun masyarakat, bagaimana seni mereka memuliakan kata-kata, dan bagaimana budaya mereka mengubah kebiasaan kita sehari-hari di seluruh dunia. Inilah pilar-pilar warisan yang seringkali tidak terlihat, tapi pengaruhnya terasa sampai sekarang. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda mengagumi sebuah kubah besar, atau mendengar tentang dana amal, melihat kaligrafi yang indah, atau bahkan sesederhana memesan secangkir kopi, coba ingat sejenak, jejak-jejak peradaban yang tampaknya sudah sangat jauh ini, mungkin sebenarnya jauh lebih dekat dari yang pernah Anda bayangkan.